Malam ini, aku akan membawa kalian menelusuri kisah nyata seorang sopir truk yang nyaris tak kembali dari perjalanan terakhirnya. Kisah ini terjadi di salah satu jalur paling angker di Indonesia, Alas Roban. Malam itu, jalanan gelap, kabut tipis bergelayut, menutupi pandangan hingga hanya tersisa beberapa meter di depan. Di tengah kesunyian, suara mesin truk terdengar berat, menggema di sepanjang tikungan yang terkenal memakan banyak korban. Di balik kemudi duduk seorang sopir berpengalaman, Pak Rudi namanya. Sudah puluhan kali ia melintasi jalur ini, membawa muatan barang dari Semarang menuju Jakarta. Tapi malam itu, entah mengapa, udara terasa berbeda. Dinginnya menusuk, dan setiap tikungan seolah membawa tatapan yang tak terlihat. Lampu truk menerobos kabut, tapi di tikungan keempat, cahaya itu mulai meredup. Mesin bergetar pelan, seperti dipaksa berhenti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pak Rudi mengerutkan kening, mencoba menekan pedal gas, tapi justru saat itulah ia melihatnya. Di tengah jalan, berdiri sebuah gerbang raksasa, terbuat dari kabut tebal, bercahaya seperti emas yang berpendar. Dan dari balik kabut itu, ada suara samar memanggil namanya. "Rudi, masuklah!" Pak Rudi tertegun. Jantungnya berdegup keras. Tangannya berkeringat di atas setir. Jalanan itu seharusnya kosong. Tidak mungkin ada bangunan, apalagi gerbang di tengah tikungan Alas Roban. Tapi gerbang itu ada di depan matanya, bercahaya, berdenyut, seolah hidup. Ia mencoba menginjak rem, tapi pedalnya terasa ringan. Tak ada perlawanan. Truk justru terus melaju, perlahan mendekati cahaya itu. Mesin mulai bergetar, lampu depan berkedip, dan udara di sekitarnya berubah hangat. Hangat yang aneh. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Masuklah, Rudi, waktumu sudah tiba." Bulunya berdiri, tapi entah kenapa tubuhnya tak mau bergerak. Matanya terpaku pada pusaran cahaya yang kini berputar seperti lubang tak berdasar. Dan dalam hitungan detik, truk itu menembus kabut emas itu. Cahaya menyilaukan menyelimuti segalanya, hingga Pak Rudi tak lagi melihat jalan, tak lagi mendengar mesin, hanya keheningan. Truk itu telah menembus pusaran cahaya. Semua berubah. Tak ada lagi jalan, tak ada lagi kabut. Hanya keheningan dan rasa dingin yang menembus tulang. Pak Rudi membuka mata perlahan. Ia masih duduk di kursi kemudi. Tapi pemandangan di luar jendela sudah berbeda. Jalanan lurus membentang, dengan pepohonan tinggi menjulang di kiri kanannya. Bukan pohon jati, bukan pohon yang ia kenal. Batangnya hitam dan daunnya merah tua seperti berlumur darah. Langit di atasnya berwarna ungu gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya cahaya samar seperti api redup yang berputar pelan. Angin bertiup pelan, tapi membawa aroma yang aneh, seperti tanah basah bercampur besi. Di kejauhan, Pak Rudi melihat sesuatu. Sebuah keramaian, lampu-lampu menggantung, suara musik lirih terdengar. Seperti pasar malam.
Tapi saat truknya mendekat, ia merasakan sesuatu yang janggal. Orang-orang yang berjalan di pasar itu tidak punya bayangan. Dan dari kejauhan, mereka semua berhenti, menatap lurus ke arah Pak Rudi. Pak Rudi kini berada di sebuah pasar yang tak pernah ada di peta manapun. Lampu-lampu kuning bergoyang di terpa angin, musik lirih mengalun, dan puluhan orang berjalan pelan di antara lapak-lapak aneh. Tapi tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Ia memarkir truk di pinggir jalan, penasaran ia turun, melangkah masuk ke keramaian itu. Lapak-lapak di sekitarnya menjual barang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Buah berwarna biru menyala, kain yang berkilau seperti air, dan daging yang masih berdenyut meski tak ada darah. Para pedagang menatapnya. Senyum mereka lebar, tapi matanya kosong, tak berkelota. Suara mereka berbisik, "Orang baru, orang baru." Dan di salah satu sudut, seorang wanita berdiri mengenakan gaun hitam panjang. Tangannya yang pucat memegang cangkir berisi cairan ungu berkilau. Wanita itu berjalan mendekat, langkahnya pelan, matanya tak berkedip sedikit pun. Dengan suara yang halus tapi dingin ia berkata, "Kau pasti haus, minumlah." Pak Rudi ragu, tapi aroma minuman itu anehnya membuatnya ingin mencicipi. Dan saat tetes pertama menyentuh bibirnya, pasar itu mulai berubah bentuk. Lapak-lapak berputar, wajah orang-orang memanjang, dan suara teriakan samar terdengar di telinganya. Pak Rudi baru saja meneguk setetes minuman ungu dari wanita bergaun hitam. Dan seketika, pasar itu berubah. Lapak-lapak berputar, tanah bergetar, dan wajah-wajah yang tadinya tersenyum kini berubah mengerikan. Tubuh orang-orang itu memanjang, kulitnya memucat hingga abu-abu, urat-urat hitam muncul di permukaannya. Mata mereka berubah merah menyala, gigi-gigi runcing menyembul dari bibir yang robek. Mereka tidak lagi berbicara, hanya mengeluarkan suara seperti geraman dan nafas berat yang berbau busuk. Pak Rudi terhuyung mundur, tapi di belakangnya, wanita bergaun hitam itu sudah berdiri sangat dekat. Senyumnya melebar, terlalu lebar untuk wajah manusia, dan di antara giginya ada sesuatu yang masih bergerak seperti jari kecil. Ia menunjuk ke arah sebuah truk tua yang terparkir di pojok pasar. Truk itu berkarat, bannya kempes, tapi di kaca depannya tertulis sesuatu dengan huruf merah seperti darah. "Jangan percaya mereka." Pak Rudi menelan ludah, perlahan melangkah ke arah truk itu. Dan saat ia membuka pintunya, dari dalam terdengar suara ketukan pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu sebuah suara serak berkata, "Cepat, sebelum gerbangnya menutup." Pintu truk tua itu terbuka perlahan, dan dari dalam terdengar suara ketukan 3 kali. Lalu suara serak itu berkata, "Cepat, sebelum gerbangnya menutup." Pak Rudi menajamkan pandangan.
Di dalam kabin yang gelap, ia melihat seorang pria tua. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tangannya gemetar saat memegang setir, seolah sudah duduk di sana selama bertahun-tahun. "Kau manusia?" tanya Pak Rudi dengan suara tercekat. Pria itu mengangguk pelan. "Ya, dulu." Pria itu mengaku bernama Pak Samin, sopir truk yang hilang di Alas Roban 13 tahun lalu. Ia bercerita, dulu ia juga melihat gerbang bercahaya itu dan masuk ke pasar ini. Tapi ia terlambat keluar, gerbangnya menutup, dan sejak itu ia terjebak di dunia ini. Mereka, makhluk itu, menganggap kita sebagai bagian dari dagangan mereka, bisiknya. Pak Samin menggenggam tangan Pak Rudi erat-erat. "Masih ada waktu, gerbangnya akan terbuka sebentar lagi. Tapi begitu tertutup, kau akan bernasib seperti aku." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar truk. Semakin lama semakin banyak, dan napas berat makhluk-makhluk itu mulai terdengar. Pak Samin mendorong Pak Rudi keluar kabin. "Lari ke arah cahaya itu!" Tapi begitu Pak Rudi melangkah, ia melihat puluhan makhluk berkulit abu-abu berdiri di antara dia dan gerbang yang mulai berpendar di kejauhan. Puluhan makhluk berkulit abu-abu kini berdiri menghalangi jalan menuju gerbang bercahaya itu. Di belakang, Pak Samin berteriak, "Jangan berhenti, Rudi! Lari!" Pak Rudi menghirup napas dalam-dalam, lalu berlari. Suara langkah kakinya berpacu dengan detak jantung yang memukul-mukul telinga. Dari arah samping, makhluk-makhluk itu mulai bergerak. Tubuh mereka memanjang, dan jemari hitam mereka terjulur, nyaris menyentuh tubuhnya. Udara di pasar itu berubah panas, seperti bara api yang menyelimuti kulit. Suara teriakan tak manusiawi terdengar di segala arah. Lampu-lampu yang menggantung pecah satu persatu, menyemburkan percikan api hijau. Di ujung jalan, cahaya gerbang mulai semakin terang, tapi jaraknya terasa tak kunjung dekat. Pak Rudi meraih tangan Pak Samin. Mereka berlari bersama, menghindari lapak-lapak yang tiba-tiba roboh. Seekor makhluk melompat dari atap, nyaris menimpa mereka, tapi Pak Samin menebasnya dengan besi karatan yang ia ambil dari pinggir jalan. Darah hitam kental memercik dan aroma busuk langsung menusuk hidung. Tinggal beberapa meter lagi menuju gerbang, tapi tiba-tiba tanah di bawah kaki Pak Rudi retak. Dari celahnya muncul tangan hitam besar, penuh urat, mencengkram kuat pergelangan kakinya, dan suara berat itu berbisik, "Kau milik kami sekarang." Beberapa meter lagi menuju gerbang, tapi tanah di bawah kaki Pak Rudi retak. Dari celahnya muncul tangan hitam besar, penuh urat, mencengkram kuat pergelangan kakinya. Dan dari bawah tanah itu terdengar bisikan berat, "Kau milik kami." Pak Rudi berusaha menendang, tapi genggaman tangan itu terlalu kuat. Kulit tangannya dingin, seperti es, tapi cengkramannya panas, seperti besi yang membara. Pak Samin mencoba menariknya, tapi tanah di sekitarnya ikut runtuh, membentuk lubang hitam yang semakin besar. Dari lubang itu mulai muncul kepala-kepala makhluk lain. Wajah mereka hancur, matanya kosong, kulitnya mengelupas. Suara rem kepala. Pak Rudi merasakan tubuhnya perlahan tertarik ke bawah, dan di langit yang ungu gelap terlihat kilatan cahaya merah, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Gerbang bercahaya kini mulai meredup, tanda waktu mereka hampir habis. "Lepaskan dia!" teriak Pak Samin sambil memukul tangan itu dengan besi berkarat, tapi besi itu patah. Pak Rudi sadar kalau ia tidak melakukan sesuatu sekarang,
ia akan menghilang selama-lamanya. Ia memejamkan mata, mengingat sesuatu yang ia simpan di sakunya sejak awal perjalanan. Sebuah kunci besi, warisan dari almarhum ayahnya. Dan ia tahu hanya satu cara untuk menggunakannya, meski mungkin itu akan membunuhnya juga. Tangan hitam itu mencengkeram kaki Pak Rudi semakin keras. Gerbang bercahaya di kejauhan mulai meredup. Waktu hampir habis. Di saku jaketnya, ia merasakan sebuah kunci besi warisan ayahnya. Dan malam ini, ia tahu kunci itu akan menjadi satu-satunya harapannya. Dengan tangan gemetar, ia meraih kunci itu. Logamnya terasa panas, tapi juga bergetar, seolah hidup. Ia menggenggamnya erat, dan tanpa berpikir panjang, ia menikamkan kunci itu ke tangan hitam yang mencengkeramnya. Teriakan melengking langsung mengguncang udara. Cahaya merah memancar dari luka tangan itu dan genggamannya terlepas. Dari lubang hitam, suara jeritan lain bergema, seperti ratusan makhluk menjerit bersamaan. Pak Rudi jatuh tersungkur, tapi Pak Samin segera menariknya bangun. Mereka berdua berlari sekuat tenaga menuju gerbang. Makhluk-makhluk berkulit abu-abu mulai mengejar. Suara langkah mereka seperti ribuan serangga merayap. Jarak menuju gerbang tinggal beberapa langkah, tapi cahaya itu sudah mulai menyusut menjadi hanya sebesar pintu kecil. Pak Rudi melompat terlebih dahulu, lalu menoleh ke belakang untuk memastikan Pak Samin ikut. Namun yang ia lihat bukan Pak Samin, melainkan makhluk tinggi dengan rahang terbelah berdiri tepat di belakangnya. Makhluk tinggi dengan rahang terbelah itu berdiri tepat di belakang Pak Samin. Tapi sebelum ia sempat menerkam, Pak Samin mendorong Pak Rudi dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya menghilang tertelan kegelapan bersamaan dengan gerbang yang menutup rapat. Pak Rudi terhuyung dan mendapati dirinya kembali di kursi kemudi truknya. Jalanan di sekelilingnya adalah alas roban seperti biasa, dingin, berkabut, tapi tidak ada lagi pasar, tidak ada lagi makhluk. Matahari fajar mulai muncul di ufuk timur. Sejenak ia mengira semuanya hanyalah mimpi buruk, sampai matanya tertuju pada sesuatu di jok penumpang. Di sana tergeletak kunci besi warisan ayahnya. Tapi kini warnanya hitam pekat dan terasa lebih berat dari sebelumnya. Saat ia menyentuhnya, sekelebat suara terdengar di kepalanya. Suara Pak Samin berbisik, "Kau masih punya hutang padaku." Pak Rudi menoleh ke kaca spion. Di belakang truknya, di tepi jalan yang berkabut, berdiri sosok laki-laki tua dengan wajah pucat. Tersenyum, lalu menghilang begitu saja. Sejak hari itu, Pak Rudi bersumpah tidak akan pernah melewati alas roban lagi. Tapi, setiap malam, ia selalu mendengar suara langkah kaki mengikuti truknya, entah kemanapun ia pergi. Kalau kalian merasa kisah ini membuat bulu kuduk berdiri, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share, agar cerita ini bisa terus berlanjut. Sampai kita bertemu lagi di kisah nyata berikutnya.